Assalamualaikum sahabat hati, semoga cintamu mengalir karena ilahi. Kali ini Hening Mayapada akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Penyembelihan Nabi Ismail. Kisah ini akan dimulai yaitu ketika Nabi Ibrahim mengajak Bunda Hajar dan bayi Ismail untuk pergi ke suatu padang pasir yang tandus. Setelah berjalan jauh, akhirnya sampailah mereka di padang tandus tersebut. Perlahan, Nabi Ibrahim melangkahkan kakinya, pergi meninggalkan Bunda Hajar dan bayi Ismail. Karena melihat Nabi Ibrahim melangkah pergi, maka Bunda Hajar pun bertanya, "Kanda Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami?" Mendengar itu, Nabi Ibrahim tidak menjawab dan terus berjalan melangkahkan kaki. Lalu Bunda Hajar bertanya kembali, "Kanda Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami?" Meski mendengarnya, namun Nabi Ibrahim tetap diam tanpa kata, sembari terus berjalan pergi. Dan lagi-lagi Bunda Hajar bertanya, "Kanda Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Lantas Nabi Ibrahim berhenti melangkahkan kaki, lalu menolehkan wajahnya ke samping tanpa melihat Bunda Hajar. Setelah itu Nabi Ibrahim mengangguk pelan. Kemudian Bunda Hajar berkata, "Baiklah, kalau ini perintah Allah, maka aku ikhlas Kanda Ibrahim." Tanpa berbalik, tanpa sepatah kata pun yang terucap, Nabi Ibrahim kembali melangkahkan kaki. Tanpa melihat istri dan anak yang disayanginya, anak yang dinanti-nantikannya. Begitulah, akhirnya Nabi Ibrahim pergi, dan Bunda Hajar pun berjuang sendirian untuk hidup di padang pasir yang tandus itu. Selang beberapa tahun, saat itu Nabi Ismail berusia 7 tahun. Nabi Ibrahim pun datang. "Assalamualaikum Dinda Hajar." "Waalaikumsalam Kanda Ibrahim." Bunda Hajar terkejut dan terharu melihat suaminya datang. Dan segera memanggil putranya, "Ismail, Ismail, sini nak, ayah datang." Nabi Ismail kecil yang sedang bermain pasir segera menyahut seruan ibunya dan datang mendekat. "Iya ibu." Ismail kecil berlari sambil berteriak, "Ayah!" Ismail kecil segera memeluk ayah Ibrahim, memeluk ayah yang baru sekali itu dilihatnya, namun seperti sudah akrab tanpa canggung. Semua itu karena Bunda Hajar yang selalu memberikan pendidikan terbaik untuk Ismail kecil. Bunda Hajar selalu bercerita tentang kebaikan ayah Ibrahim, sehingga meskipun belum pernah melihat ayah Ibrahim ketika itu, tetap di hati Ismail kecil tertanam sosok ayah hebat yang soleh, yang ia sayangi dan selalu dirindukannya. "Ayah, Ismail sangat rindu ayah." "Iya nak, ayah juga sangat merindukanmu anakku." "Apakah kamu senang bermain pasir sendirian anakku?" "Iya ayah, aku senang." "Ayah, bukankah ayah selalu menemaniku bermain pasir?" Begitulah Ismail kecil berimajinasi saat bermain, seolah-olah sedang bermain dengan ayahnya. "Iya nak, ayah selalu bermain pasir bersamamu." Setelah sekian waktu berlalu, sampailah saat ayah Ibrahim menyampaikan perihal mimpinya kepada Ismail kecil.
Ismail, sesungguhnya ayah bermimpi menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, anakku? Apakah itu perintah Allah, ayah? Iya, anakku. Bila hal itu adalah perintah Allah, maka ayah akan dapati aku termasuk orang yang sabar dan ikhlas. Alhamdulillah, iya nak. Ayah, kerjakanlah perintah Allah untuk menyembelihku. Bila ayah khawatir dan tidak tega, maka asahlah parang ayah sampai tajam. Lalu tutuplah kepalaku agar ayah tak melihat wajahku. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail kecil berpamitan pada Bunda Hajar menuju Musdalifah untuk penyembelihan. Nabi Ibrahim menggali lubang untuk tempat membuang darah. Ismail kecil sudah siap, lengkap dengan kain penutup di kepalanya. Setelah itu, Nabi Ibrahim menghunus parang dengan menyebut nama Allah. Digoroklah leher Ismail kecil. Seketika darahnya mengucur deras, menghamburan menetes di lubang. Setelah itu Nabi Ibrahim menengadahkan tangan dan berucap, "Wahai Allah, sesungguhnya aku telah melaksanakan perintahmu." Dan akhirnya ternyata Nabi Ismail kecil berdiri tegak di dekat Nabi Ibrahim. Atas perintah Allah, malaikat Jibril datang menggantinya dengan domba. Maka dombalah yang tergeletak dalam kondisi sudah disembelih. Melihat peristiwa besar itu, Nabi Ibrahim dengan haru membaca takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pulang ke rumah, ayah Ibrahim dan Ismail kecil disambut takbir pula oleh Bunda Hajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah, sungguh pembelajaran yang luar biasa tentang ketauhidan, tentang keikhlasan, juga tentang betapa sangat pentingnya madrasah atau pendidikan dari seorang ibu. Semoga dari kisah ini kita semua bisa belajar untuk memiliki hati yang ikhlas karena Allah semata. Alhamdulillah, cerita telah selesai, namun semoga hikmahnya tak pernah usai. Meski zaman peta umpet telah berganti gadget, namun semoga histori para nabi kan selalu jadi pedoman untuk kita teladani. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.